wabarakatuh. Welcome back to Mi Show, Make It Solution. Halo Sobat MI, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Kembali lagi bersama aku, Sakina Izzati, as host Mi Show kali ini. Nah Sobat MI, di Mi Show kali ini kita akan kedatangan tamu spesial yang mana merupakan Direktur Eksekutif Muhammad Institute, yaitu ada Bapak Tegar Sangga Barka. Nah, beliau merupakan Direktur Eksekutif yang baru dan baru saja menjabat di bulan Februari ini. Nah, oke, sebelum aku menyambut beliau, izinkan aku untuk memperkenalkan terlebih dahulu latar belakang dari Bapak Tegar. Oke, sebelum di Muhammad Institute, Bapak Tegar pernah di Bank Muhammad Indonesia selama 1,5 tahun dan menjabat sebagai Head of Internal Audit Division. Lalu pernah juga di Bank BJB Syariah selama 8 tahun, menempati berbagai posisi tentunya, salah satunya ialah Internal Audit Group Head. Dan juga pernah di Bank Mandiri Syariah selama 12 tahun, juga menempati berbagai posisi, salah satunya ialah Head Department of Accounting Policy. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut. Di sini ada Bapak Tegar. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak. Waalaikumsalam Ayo, wabarakatuh. Bapak, bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Boleh Pak menyapa Sobat MI di luar sana dan juga memperkenalkan secara singkat Bapak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat MI. Semuanya, perkenalkan saya Tegar Sangga Barka. Sekarang saya sebagai Direktur Eksekutif di Muhammad Institute ya. Alhamdulillah, bahagia sekali bisa diberikan amanah ya di sini ya. Mudah-mudahan makin maju lagi ke depan. Oke Bapak, senang sekali ya Pak bisa kita ngobrol-ngobrol bareng gitu, Iya. menemukan waktu yang pas ya Pak ya, sebelumnya sempat padat ya Pak, minggu kemarin Iya, Pak. alhamdulillah kita akhirnya bisa, berkesempatan untuk ngobrol bareng dan mungkin nanti kita juga bakal belajar bareng nih Pak, terutama di bidang expertise ya Bapak di audit ya Pak ya? Oh gitu ya? Iya, bet Seru dong. iya, seru banget dong Pak. Nah, Bapak sudah berkecimpung selama 20 tahun lebih ya, Pak, ya? Iya. Berarti mulai merintis itu di tahun berapa tuh, Pak? 2000-an awal ya, Pak, ya? Iya, kebetulan waktu itu baru lulus kuliah, nggak lama terus, diterima di, program, MT ya, manajemen training. Kalau dulu namanya Muamalat Officer Development Program ya di Bank Langsung di BAM berarti? betul, diterima di Bank Muamalat sebagai MT, terus kemudian setelah MT saya justru malah banyak lanjutnya tuh di Bank Syariah Mandiri. Oh, BSM. Betul. Jadi, saya di sana sekitar, eee totalnya sih sekitar, eee, 13 tahunan ya. 12 cukup Tiga lama ya, Pak? heeh. Jadi 13 tahunan, 14 tahun deh kalau nggak salah di sana tuh. Jadi, setelah itu, eee, ya alhamdulillah terus, punya kesempatan juga pernah jadi, komite audit ya di Bank BJB Syariah, kemudian pernah di komite manajemen risiko juga di Bank BJB Syariah. Terus pernah setelah itu terus pernah ke head accounting ya, head accounting jadi di Bank WJB Syariah juga dan, head audit di sana kebetulan agak lama head auditnya di sana sekitar, 6 tahun ya. 6 tahun, Pak, Masya Di Allah. sana. Dan, setelah itu baru kemudian gabung di Bank Muamalat ya sekitar sekarang di Bank Muamalat, total sekitar 1,5 tahunan. 1,5 Ya, Bapak. alhamdulillah. Jadi head audit juga. Jadi Emang udah eksperimen banget ya, Pak, ya? udah dari lahir di audit ya. Berarti pas waktu setelah lulus fresh graduate kala itu Bapak langsung berkecimpung gitu ya, langsung terjun di audit gitu ya? Betul. Oke. Nah, apa sih Pak yang membuat kayak audit ini adalah passion-nya Bapak gitu? Kenapa tertarik di bidang audit Bapak? Bukankah audit ini kalau saya nih ya Pak, kalau dengan audit gitu kayak berat gitu ya Pak, kayak kedengarannya terus, Iya. pekerjaan yang harus kuat fisik dan mental gitu Pak. Iya. Mungkin Bapak gimana melihat waktu itu? Dia emang, apa ya, kalau di flashback tuh emang ada hal yang menarik ya, karena dulu, kebetulan saya itu dari SMA ya, bahkan dari SMP ya. Dulu saya waktu kelas 3 SMP itu saya suka, baca rubrik tentang manajemen ya, tentang
yang di Replika dulu kan suka Iya. ada satu halaman sendiri tentang manajemen gitu, terus saya suka baca itu, terus kemudian dari situ jadi tertarik, dengan bank syariah, karena di situ juga ada bank syariah. Terus, kemudian, somehow jadi saya, ya tahu tentang audit internal, terus tentang accounting ya, tentang manajemen syariah, tentang bank syariah ya. Terus, di kelas 2 SMA tuh saya bilang tuh sama orang tua saya tuh, "Wah, saya kayaknya," sama bapak saya kan, "Pak, aku kayaknya mau ini deh, mau nanti ke bank syariah, Kebun syariah. lulus kuliah mau ke bank syariah." Padahal waktu itu tahun 90-an lah ya, jadi kita kan bank syariah waktu itu seingat saya masih belum ada ya, karena sebelum Bank Muamalat juga. Gambok. Tapi apa, isu tentang, bank syariah itu udah Udah ada. mulai dibahas gitu kan, "Oh menarik nih," gitu kan. Terus dari situ, yang saya tahu ya waktu itu, eee, kalau audit internal itu bisa, tahu tentang banyak hal gitu, bisa tahu tentang segala aspek yang ada di sebuah perusahaan ya. Kalau nanti di bank syariah ya berarti di bank syariah gitu kan. Jadi, menarik tuh, saya bilang, "Pak, aku kayaknya mau jadi audit internal deh nanti," gitu kan. Terus, audit internal di bank syariah gitu, pas SMA. Kelas 2 SMA ya udah sempat kepikir gitu ya, Pak? Kira deh, alhamdulillah nih qadarullah-nya, ternyata Allah, Sudah wujudkan ya. sudah menentukan jalannya. Betul, ya emang kalau kita punya mimpi emang kalau kuat ya ditanam terus gitu ya, Iya betul, Bapak. kelihatannya emang Allah akan kabulkan. Betul betul. Alhamdulillah. Ya, Bapak mungkin sedikit meng-highlight gitu ya, yang aku baca dari resume Bapak, salah satunya ialah Bapak berhasil gitu ya, mengimplementasikan anti fraud program dan juga paperless audit application gitu. Nah, Bapak apa sih waktu itu, itu kan mungkin bisa dibilang transformasi yang cukup besar gitu ya, Pak, ya. Betul. Apa sih tantangan yang Bapak hadapi dalam mentransformasi di bidang audit dan waktu itu bagaimana solusinya, Pak? Iya. Jadi waktu itu, di salah satu bank yang saya, eee, saya bekerja ya. Jadi saya, di situ, pada saat saya diamanahi jadi, head audit di sana, Wow. Head Sky ya, Satuan Kerja Audit Internal, itu saya dapati dalam kondisi, tingkat, fraud yang cukup tinggi, Tingkat terus fraud. kemudian, penanganan fraud-nya juga, lambat ya. Nah yang, kemudian yang waktu itu, ya saya dan tim lakukan adalah, ya pertama kita, kuatkan komitmen ya, bahwa kita eee, harus turunin ini fraud gimana caranya gitu. Dan waktu itu yang saya, yakini ya, fraud itu bisa turun itu kalau, eee, ada penegakan hukum Penegakan hukum, gitu. betul, Pak. Jadi, kalau yang saya pelajari ke sosialisasi atau mungkin publikasi itu, oke itu memang perlu ya, tapi sifatnya itu nggak terlalu besar ya dampaknya, paling 10%, 20% mungkin berdampak. Tapi yang paling kuat dampaknya untuk penurunan fraud itu yang saya pahami adalah, penegakan hukum. Benar. Makanya penegakan hukum dalam arti ketentuan perusahaan ya. Nah, jadi yang kami dan tim lakukan adalah semua fraud yang, existing yang belum terselesaikan penanganannya itu kita percepat gitu ya, secepat mungkin, prosesnya kita secepat mungkin, artinya cepat tuh cepat ada keputusan, Segera. entah dia diberikan sanksi atau dibebaskan gitu ya. Karena kan konteksnya kan dia pelanggaran hukum. Nah, setelah itu terus, kemudian kita perkuat tim, pencegahan. Jadi tim pencegahan itu dalam arti, kontrol-kontrol yang ada di perusahaan itu yang kita kencengin ya, pencegahan. Terus yang kedua, tim deteksi. Tim deteksi itu berarti tim untuk melakukan investigasi. Jadi tim yang, melakukan investigasi ini ya mirip-mirip kayak polisi lah ya gitu ya, Detek. tapi di perusahaan. Itu memang kita bangun khusus. Jadi waktu itu, kami membuat, tim, jadi tim investigasi kita namanya tim anti fraud ya. Itu memang saya katakan kalau saya sebutnya mereka special breed. Special bring. Special breed, beda sama audit internal yang lain gitu. Karena mereka kita pilih,
orang-orang dengan, karakter khusus ya, dengan mental khusus ya yang berbeda dengan orang umum. Terus kemudian kita, training, kita latih itu juga dengan latihan-latihan khusus gitu ya, yang memang berbeda sama sama auditor yang lain. Jadi ada auditor, ada anti fraud, Ada investigator lah. berarti dua divisi yang beda itu ya, Pak, ya? Ya Independen dua gitu. bagian, katakan begitu. Jadi Jadi 2 bagian yang berbeda, dan mereka memang, beda breed, ya, beda petnya gitu ya? beda petnya gitu. Yang di sini memang beda. Jadi yang anti fraud itu memang mereka kita latih dan kemudian, mereka kita kuatin di network ke penegakan hukum gitu ya, terus, investigasinya. Eee, ya alhamdulillah, jadi dengan penegakan hukum yang kencang gitu ya, yang, teliti, yang detail gitu, yang tajam, eee, akhirnya jadi pada mikir juga gitu kelihatannya tuh, para orang-orang yang pengen melakukan fraud ya di perusahaan itu. Ada punishment-nya gitu ya? Mereka juga mikir juga. Karena memang itu yang kita mau bangun ya. Jadi kita bukannya mau gimana-gimana ya, kita cuma mau jangan sampai orang tuh berpikir mau melakukan kejahatan. Sebisa mungkin udah tercegah duluan. Dari niatnya sudah tidak ada gitu ya? Tuh. Dan itu mereka akan bisa takut, bisa tahu, eee, bisa sadar itu kalau mereka tahu bahwa mereka pasti akan ketahuan Konsekuensi. gitu dan ada konsekuensinya. Jadi konsekuensi itu tuh yang, kita harapkan mereka sadar betul sebelum mereka melakukan, gitu. Itu yang kita dorong. Ya alhamdulillah habis itu turun lumayan juga. Tapi waktu itu ada ini nggak sih, Pak, pihak-pihak yang menentang gitu? Pasti kan mungkin ada secara terselubung ataupun secara nyata gitu. Itu Oh jelas, pasti ada ya, Pak, ya? pasti ada. Ya Oke. namanya menegakkan kebenaran ini kan pasti ada tantangannya. Itu bagaimana, Pak, waktu itu kalau itu Bapak menghadapinya gitu, Pak? Ya pertama, yang kita pertama begini, yang kita perkuat dulu itu ketentuan waktu itu. Tentuan nih. Jadi ketentuannya kita rapiin ya. Terus kemudian kita rapikan ketentuannya, terus kemudian kita, setelah itu terus kita perkuat dari semua lini ya ketentuannya, terus dari situ yang kita perkuat lagi adalah alat bukti. Alat bukti. Betul. Jadi, bahkan padahal dulu kita punya prinsip begini ya, jadi saya dan tim itu punya prinsip, kita lebih baik ngelepasin orang yang salah gitu ya, daripada kita menghukum orang yang tidak bersalah. Kita punya prinsipnya begitu. Tapi kita kalau udah dapet bukti seseorang itu melakukan fraud, itu kita nggak akan lepasin walaupun dia, backing-annya siapapun lah, kira-kira begitu. Dan itu kita declare itu ke semua orang. Ke semuanya. Jadi kita declare dengan cara kita buat sosialisasi, kita undang seluruh pegawai via online. Semua level manager, semua bahkan direksi sekalipun itu kita minta para direksi kita minta komitmennya juga untuk sama-sama mencegah fraud gitu dan pastilah didukung gitu ya sama mereka. Yang setelah itu terus kita eksekusi. Jadi benar-benar kita jalanin. Karena nggak ada artinya kata-kata kan kalau nggak ada buktinya gitu. Jadi kita eksekusi terus ya berjalan sebulan dia 1 semester ya terus kemudian 2 semester kerasa tuh penurunannya. Kerasa ya, Pak? Betul. Nah, mungkin itu juga salah satu pengalaman paling berkesan ya, Pak, ya? Kalau selain itu ada nggak sih, Pak, pengalaman selama berjalan 20 tahun ini yang di bidang audit gitu? Di bidang audit. Iya, pengalaman Bapak yang paling berkesan? Karena handling case ya. Jadi ya almost every case tuh berkesan sih sebenarnya. Cuman memang ada yang paling serunya itu kalau kita urusannya ternyata panjang sampai Sampai ke ranah hukum? sampai ke pengadilan dan lain-lain ya. Karena itu sebuah konsekuensi ya dari penegakan hukum kan. Ada beberapa case yang memang nggak bisa diselesaikan di internal perusahaan, jadi harus dibawa ke ranah hukum ya. Ya kita di situ
berurusan dengan para penegak hukum gitu, sampai ke pengadilan. Jadi yang paling berkesan ya ya saya beberapa kali jadi saksi di pengadilan lah, kira-kira begitu, heeh. Atas case semua Betul. anti fraud, rata-rata anti fraud ya, Pak? Atau ada mungkin case lainnya? Ada juga case lainnya selain fraud ya, selain fraud. Tapi ya kalau udah masuk ke pengadilan kan di mata hukum tuh udah dianggap sebagai fraud, sebagai kerja korupsi atau apa gitu ya. Itu yang menarik sih. Itu cukup challenging juga ya, Pak, ya? Di sebagai auditor itu. Iya betul. Ya tapi ya kalau buat dunia audit tuh jadi hal yang seru ya. Seru. Karena bukan hal yang menakutkan sih, Kan. bukan. Jadi seru aja gitu. Kenapa? Soalnya kan kita di situ ya kita kan bukan tersangkanya gitu. Kita kan Iya. bukan yang bersalah gitu kan. Iya, gitu Jadi ya, kenapa Pak. kita harus takut kan gitu. Justru malah kita waktu itu sebagai ya quote unquote penegak hukumnya gitu. Jadi kita sama kepolisian, sama kejaksaan itu akrab gitu dan mereka terbantu dengan hasil kita. Seru sih, jadi ya apa bawa terus sampai ya ngurusin itu semua gitu ya. Pengalaman khusus lah. Wah, Semua tim saya sih udah terlatih sih waktu itu. udah ini Mereka udah biasa jadi saksi di berbagai tempat gitu ya. Berurusan sama polisi juga. Itu yang anti fraud ya. Tapi audit nggak semuanya anti fraud, ada. ada macam-macam ya, Pak, ya, audit ya? Itu cuma sebagian aja. Anti fraud tuh berarti yang lebih ke internalnya ya, Pak, ya? Internal audit atau yang laporan ke audit? Soalnya sebelumnya saya sempat belajar dulu nih, Pak. Saya juga ada beberapa yang kayak ada audit internal, ID audit, terus juga ada operational audit juga ya, Pak, ya? Nah, kalau anti fraud itu berarti masuknya ke mana itu, Pak? Jadi sebenarnya anti fraud itu terpisah dari Oh, terpisah, independen ya? internal sebetulnya. Dia independen. Dia sebuah unit sendiri yang memang dia punya standarnya dengan standar audit internal itu berbeda. Oh, gitu. Nah, biasanya kalau di bank-bank itu audit internal itu anti fraud itu mereka unit terpisah sendiri dengan audit internal. Karena kan audit internal itu punya kewajiban juga untuk mengaudit anti fraud. Audit anti fraud. Oh, jadi saling audit ya, Pak, ya? Iya, jadi kan gini, kalau audit internal itu lebih luas. Lebih luas. Karena dia fungsi utamanya adalah dia mengevaluasi efektivitas internal control. Gitu. Jadi internal control yang berlaku di sebuah perusahaan, di semua lini, itu kewajibannya audit internal untuk mengevaluasi apakah sudah efektif apa enggak, udah kuat apa enggak gitu. Gampangnya begitu. Jadi kayak dokter lah gitu. Kayak dokter ngecek seseorang gitu, itu dia diagnosis gitu kan, sehat apa enggak, kalau dia sakitnya sakit apa gitu kan. Nah, saya ngelihatnya audit internal tuh dokter, tapi dokter buat perusahaan gitu. Dokter buat perusahaan. Kalau dokter kan buat orang. Ya, betul. Kalau audit internal tuh seru soalnya, serunya itu tadi karena dokter. Jadi kita anti fraud tuh jadi pasien juga gitu. Pas jadi Betul. Pasiennya audit internal, kayak katakanlah begitu ya. betul. Karena mereka juga harus diperiksa juga efektivitas internal kontrolnya. Gitu. Oke, Bapak. Kalau misalkan itu mungkin bisa dibilang sukanya ya, Pak. Iya. Kalau dukanya ada nggak, Pak? Suka duka selama di bidang audit gitu, Pak? Audit itu Iya, mungkin bisa di-sharing nih, Pak. iya, ya sebenarnya tantangan bukan duka sih ya. Lebih ke Tantangan terbesar nih ya kalau di audit internal itu kita eh eh, ini kita bedakan ya antara anti fraud sama audit internal ya. Kalau di anti fraud, tantangan terbesarnya itu kalau kita harus memutuskan seseorang itu bersalah atau tidak dari bukti yang kita dapat. Itu memang challenge terbesarnya betul memang. Apalagi kalau ternyata itu teman kita sendiri. Nah, itu Berat gitu ya. banget ya, Pak. Berat. Jadi benar-benar integritas kita tuh diuji. Iya, betul. Kita apa ya, ya misalnya kita punya teman baik gitu ya di kantor gitu ya, biasa ngobrol, bercanda-bercanda, tiba-tiba dia nakal gitu kan. Tiba-tiba kena audit. Dia nakal gitu, terus mengakibatkan masalah dan kerugian dan lain-lain, terus kita periksa kan.
Kita periksa, ternyata betul gitu, terbukti memang dia salah gitu. Dan kita punya buktinya. Buktinya itu lebih dari 2 gitu. Ya, standarnya pengadilan kan lebih dari 2, minimal 2. Nah, ya itu challenge terbesarnya di audit internal. Jadi kita ngelihat, jadi kita harus, challenge terbesar itu integritas. 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 Kita sebagai pribadi itu strong apa enggak menegakkan hukum. Dan masalahnya bukan cuma sekedar kita mesti kuat, tapi kita juga mesti buktikan di keseharian kita bahwa kita itu orang yang berintegritas atau enggak gitu. Betul, Bapak. Nah, terus kalau di audit internal, tuh sebenarnya mirip-mirip juga karena dia sama-sama bicara integritas. Jadi integritas itu jadi challenge terbesarnya karena dia ya dia kan harus ya harus kadang-kadang yang namanya dokter kan harus ngasih obat yang nggak enak ya. Iya. Harus ngasih obat yang pahit, kadang-kadang harus dibedah gitu ya, yang menyakiti gitu kan. Betul, Bapak. Tuh, bahkan sampai diamputasi untuk mengobati gitu kan. Nah, ya ya kan kita juga ini ya, punya perasaan ya Iya. gitu. Jadi aduh pengen Kayak gimana gitu berat. kan, tapi ya ini harus dilakukan Harus gitu. ditegakkan, betul. Udah, karena kalau nggak dilakukan Takut nanti akan menyebar gitu kan, betul. ibarat penyakit kan begitu. Jadi yang kita inginkan adalah perusahaan itu, ya tempat kita sama-sama bekerja di situ gitu ya, tempat semua orang di situ mencari nafkah gitu, itu jadi sehat dan kuat, itu yang kita inginkan. Makanya kita obatin gitu kalau ada yang sakit. Itu sih challenge-nya sih. Itu challenge. Heeh, karena kadang-kadang mau nggak mau kita harus amputasi kan. Iya, Kalau orang melakukan pelanggaran berat misalnya, walaupun dia bukan fraud ya, katakan dia pelanggaran berat dan itu mau nggak mau harus di sikat. PHK gitu misalnya. Ya kasihan juga gitu ya. Saya terus terang merasa kasihan gitu ya. Cuma kan masalahnya dia emang salah dan ada buktinya dia melakukan kesalahan itu gitu. Dan diakui juga seringkali ya kita sampai bukan sering ya, hampir selalu itu diakui. Memang dia salah. Jadi berarti kalau setelah terbukti salah gitu ya, Pak, ya, itu tidak ada kesempatan kedua lagi ya, Pak? Atau mungkin bisa dimasukkan ke dalam masa, apa ya, Pak, kayak rehabilitasi misalkan kalau misalkan case lain gitu, Pak? Atau emang dari perusahaan tuh langsung nge-cut Ya. nge-cut off gitu, Pak? Enggak semua kesalahan terus langsung di-cut off sih. Oh, Jadi enggak jadi pasti masih ada udah gradasinya. Jadi emang dari tingkat kesalahannya gitu ya, Pak? jadi kalau di perusahaan itu kan kita ada mulai dari yang terendah itu kan ada surat, SPK gitu, surat, teguran, teguran ya, ada teguran lisan, ada teguran tertulis gitu ya. betul. Itu yang paling ringan tuh kan teguran. Terus ada SP1 ya, surat peringatan 1, SP2, SP3 gitu kan. Atau apa istilahnya selain SP3 itu ada lagi tuh yang setelah SP3 sebelum PHK ya. Itu pernyataan tidak puas atau gimana gitu ya. Pokoknya dia SP3 lah, rata-rata sih SP3 sebutannya. Habis itu terus PHK. Nah, PHK itu memang udah jadi ada masing-masing ada kriterianya. SP1 kriterianya apa, SP2 apa, sampai yang PHK itu apa. Nah, PHK ini memang ya satu dia sudah kriterianya itu sudah menyesuaikan dengan undang-undang nih ya, tentunya. Atau undang-undang yang berlaku sudah sesuai, terus kemudian juga ada aturan perusahaan yang memang disepakati untuk jadi kriteria PHK. Ya. Ya beberapa memang kadang-kadang nggak sama ya. Kalau di bank syariah contohnya yang walaupun dia bukan fraud ya, contohnya harassment misalnya. Harassment ya, pelecehan ya gitu. Itu bisa PHK walaupun seseorang itu kinerjanya bagus gitu ya. Tapi karena itu kan pelanggaran berat dalam etika, ya itu nggak bisa ditolerir gitu kira-kira. Oke, Bapak. Ya, Pak. Mungkin kita lanjut lagi ya, Pak. Mungkin di section selanjutnya nih kita bisa lebih dive deep gitu ya, Pak, ke masalah seputar audit gitu ya, Pak, ke expertise-nya Bapak gitu. Oke. Nah, kalau misalkan nih, Pak, apa namanya, sebagai auditor gitu, Iya. itu tugas utamanya apa sih, Pak? Dan kalau misalkan kan kalau Bapak udah berkecimpungnya di perbankan syariah ya, di Iya. auditors di perbankan syariah. Emang apa sih, Pak, bedanya di perbankan konvensional dan juga perbankan syariah gitu? Oke. Jadi kalau tugas utamanya antara auditor di
bank syariah dengan di bank konvensional ya, itu basically mirip-mirip ya. Mirip-miripnya sederhananya saya katakan tadi, dia ibarat kayak dokter. Gitu. Kayak dokter, Dia betul. sama-sama kayak dokter. Mm-mm. Tugasnya adalah mendiagnosis, gitu ya, mendiagnosis pasien. Ya. Pasien itu bisa bisa satu bagian, satu divisi, gitu. Bisa sebuah produk, gitu ya, bisa sebuah proses, gitu ya. Terus kita assess. Nah, terus kemudian dari situ kita lihat apa kelemahan internal kontrolnya, gitu. Jadi tugasnya auditor itu bisa mengidentifikasi kelemahan internal kontrol gitu dalam sebuah Internal proses control. gitu. Betul. Jadi dengan berbagai macam metode pengujian, ya. Kalau dokter itu kan pengujiannya kan ada tes darah, ada stetoskop gitu kan. Betul. Nah, kalau audit internal itu pengujiannya banyak juga tools-nya yang bisa digunakan. Nah, setelah diuji, terus kemudian dapat hasil ya apa-apa aja yang jadi lemah. Nah, tugasnya audit internal nggak berhenti sampai di situ. Tugasnya itu bukan cuma sekedar nemuin kelemahan internal kontrol, itu ibaratnya kata orang, ya nemuin kesalahan orang mah gampang gitu kan. Ya memang benar nyari kesalahan orang tuh gampang gitu. Tapi kita bukan fokusnya ke situ. Tugas internal kontrol itu setelah dia dapat adalah dia harus bisa merumuskan apa rekomendasi perbaikan yang terbaik gitu. Jadi decision maker juga ya Pak ya? Bukan decision maker tetap ada di manajemen, tetap ada di auditi. Tapi tugasnya dia adalah merekomendasikan perbaikan. Nah, rekomendasi sifat. Kemudian jadi dia harus tahu sakit obatnya apa. Gitu. Kalau dokter kan gitu kan. Kalau dokter cuma tahu penyakitnya doang, bukan dokter namanya gitu. Dia udah tahu. Terus jadi jadi audit internal dia tahu apa rekomendasi perbaikannya. Dan setelah itu tugasnya dia juga memastikan itu ditindaklanjutin. Jadi ibarat dokter setelah dia kasih obat atau rekomendasi obat, dia harus memastikan pasiennya minum obat itu. Iya betul. Supaya sembuh gitu. Jadi tujuannya di audit internal yang saya selalu tanamkan ke tim saya adalah tugas kita itu melakukan perbaikan. Jadi bukan nyari kesalahan. Bukan nyari hanya kesalahan. Itu. Kalau saya bilang ke tim saya, kalau nyari kesalahan, ini unit nggak ada gunanya. Mending dibubarin aja. Kayak gitu. Iya betul Pak. Nggak ada gunanya. Karena yang perusahaan atau yang regulator inginkan dari adanya audit internal adalah ini jadi agen perubahan. Gitu. Agent of change gitu. Betul. Jadi dia jadi perusahaannya jadi makin sehat, makin baik gitu ya, sustain gitu. Gitu. Nah, jadi itu basically seperti itu, audit internal sama di syariah maupun di non syariah. Nah, kalau di syariah bedanya adalah kita ada nambah satu kewajiban lagi atau nambah satu skill atau kompetensi yang harus kita kuasai, yaitu aturan syariah. Aturan syariahnya. Betul. Karena aturan syariah itu dia kan menjiwai seluruh proses di dalam bank itu. Jadi bukan cuma sekedar transaksinya, tapi proses-proses yang lain juga akan terjiwai juga dengan aturan-aturan syariah. Nah, itu yang harus dikuasai gitu, kuasai oleh auditor. Jadi auditor itu harus menguasain banyak ilmu. Harus menguasain banyak ilmu. Ya, standar ilmu seseorang kerja di bank itu otomatis harus dikuasai. Ada akuntansi, ada banking, ada operation, ada manajemen gitu kan, terus ada IT juga harus dikuasain. Terus walaupun auditnya bukan audit IT ya, dia tetap harus menguasain tentang IT walaupun kulit-kulitnya. Terus kemudian tentang hukum ya, harus menguasain tentang hukum. Terus keuangan ya, finance, itu juga harus menguasain tentang finance. Dan tambah lagi kalau syariah tentang hukum syariah, hukum syariah gitu. Serunya di situ tuh. Oke Bapak. Nah kalau misalkan tadi keterampilan dan pengetahuannya tuh selain kalau misalkan nih untuk teman-teman sobat MI nih Pak, kalau misalkan mau entry level gitu ya Pak di audit, di bidang audit itu apa saja sih Pak pengetahuan atau keterampilan yang harus dimiliki? Oke. Mungkin bisa di-sharing Pak. Iya. Jadi teman-teman kalau mau jadi audit internal itu syarat utamanya adalah satu, integritasnya harus kuat.
Integritas pastinya ya, Integritas Kak. nomor satu. Betul. Itu harus di atas rata-rata. Mmm. Jadi kalau orang lain integritasnya nilainya katakanlah 7, orang mau jadi audit internal itu harus dilatih integritasnya. Karena integritas harus butuh latihan. Betul. Harus dilatih di angka 8 atau 9. Gitu. Satu. Terus yang kedua, audit internal itu dia harus mau belajar. Harus mau belajar. Harus mau belajar. Karena dia memang harus nguasain banyak ilmu. Banyak hal ya, multidisiplin ya, Pak, ya? Multidisiplin. Jadi nggak bisa cuma sekedar pengen nggak mau belajar banyak hal, cuma mau tahu satu itu nggak bisa. Jadi harus mau belajar. Terus yang ketiga, seorang audit internal itu dia harus mau apa istilahnya harus kuat logical thinking-nya. Logical thinking. Jadi logic thinking-nya tuh harus kuat. Dan itu harus dilatih. Jadi itu bukan bawa norok tuh. Itu memang harus dilatih tuh ya. Harus dilatih. Nah, logic thinking ini jadi salah satu modal. Dan yang keempat, problem solving. Problem solving ini sebenarnya jadi hal yang penting banget ya, karena audit internal itu kan finding solution dia. Bukan cuma sekedar finding problems gitu ya, tapi finding solutionnya juga. Itu yang harus dibiasakan gitu. Makanya kemudian audit internal itu menjadi strategic partner. Gitu. Jadi audit internal itu bukan watchdog. Bukan ya, dulu konsepnya watchdog. Kalau sekarang udah totally different gitu. Sekarang audit internal itu ada strategic partner untuk manajemen ya, untuk auditi bahkan gitu ya, dan untuk memegang saham gitu. Jadi itu. Nah, kalau ilmu hard skill-nya sih ya banyak gitu yang tadi ya. Standarnya bank adalah satu harus tadi ya, legal, finance, accounting gitu ya, terus banking, operation banking, optional banking, syariah, IT juga. Karena pada saat kita nganalisis, kita kan nganalisis sebuah masalah itu kita diagnosisnya harus komprehensif ya, holistik lah katakan gitu. Jadi dari sisi operasional, dari sisi financing, dari sisi IT, itu kita harus bisa mengkoneksikan itu, terus kemudian sampai ke sebuah root cause yang paling tepat. Karena masalah obat itu nggak akan tepat kalau root cause-nya nggak tepat. Diagnosisnya nggak tepat gitu, Pak ya. Iya. Root cause-nya dapat dulu, baru obatnya cari. Iya. Kalau misalkan nih Pak, sebagai entry level gitu ya Pak, yang ingin meniti karir di bidang audit, itu seberapa penting sih Pak sertifikasi gitu? Kalau saya lihat juga Bapak banyak banget ya Pak sertifikasi yang udah diambil gitu, dan juga title-nya panjang ya Pak Tegar. Mungkin bisa dibantu Bapak. Iya. Sertifikasi itu kalau buat profesional ya, bukan cuma audit internal, semuanya itu ya, memang mutlak harus ya Pak berarti. Iya. Karena kita di dunia profesional sama dunia akademisi gitu ya, itu kan ada perbedaan ya. Kalau di akademisi kan kita pendidikan sarjana, kemudian master, doktoral gitu kan, sampai ke profesor gitu kan jenjangnya itu. Tapi kalau di dunia profesional ya, pendidikan akademisi itu kita bisa lihat dia sebagai pondasi. Pondasi. Makanya kalau pondasinya makin kuat ya makin bagus gitu ya, bisa sampai doktor. Tapi harus ada pengakuan gitu ya, atau ya pengakuan lah bisa dikatakan begitu atas kompetensi kita yang sifatnya praktikal. Dan itu ada dalam bentuk sertifikasi. Karena untuk dapetin sertifikasi, seseorang itu kan bukan cuma dia harus ikut belajarnya, tapi dia juga harus diuji. Secara praktikal. Gitu kan, diuji, terus kemudian ada syarat-syarat juga biasanya, ada juga yang mensyaratkan ya. Misalnya dia udah berapa tahun bekerja di bidang itu, terus setelah dia dapat sertifikasi dia juga harus ada continuous improvement ya, yang dia harus ikuti. Jadi sertifikasi itu terus kemudian dia menjadi salah satu faktor penting menentukan seseorang itu jadi kompeten atau enggak, dianggap kompeten atau tidak gitu. Itu meskipun di entry level pun juga lebih baik gitu ya Pak. Betul, direkomendasikan lebih baik, benar. Harus ada sertifikasi. Iya, bagus banget kalau teman-teman udah punya sertifikasi terus masuk gitu ya, nge-apply ke sebuah perusahaan sebagai entry level, itu nilainya tinggi banget.
Ya, thank you banget. Ya, karena saya sendiri kan juga sering nge-hire ya. Nge-hire juga ya audit-audit Sering baru. ngerekrut lah gitu kan, untuk tim baru gitu. Jadi buat yang punya sertifikasi itu emang beda sih. Kita akan menilai lebih ya dibandingin plus, kalau betul. yang cuma sekedar kuliah doang gitu. Betul. Gitu. Kuliah doang. Ya sebenarnya gini, jadi kuliah ya nilainya jangan jelek-jelek amat gitu ya. Jangan jelek-jelek amat. Terus ada sertifikasi, terus ditambah lagi sama apalagi kalau aktif ya. Aktif organisasi gitu. Tapi aktif aja nggak cukup. Karena aktif itu kan cuma untuk melihat dia itu terlatih di soft skill apa enggak. Betul. Tapi hard skill-nya itu disertifikasiin. Di sertifikasinya. Jadi saran saya memang teman-teman kalau mau ngambil bidang tertentu gitu ya sebisa mungkin sebelum lulus kuliah ambil dulu sertifikasinya. Karena itu akan jadi ya akan jadi pembeda ya dibandingin sama yang lain. Mungkin bisa disebut Pak salah satu sertifikasi kalau di bidang audit itu apa Pak contohnya? Iya, Yang bisa diambil entry level gitu Pak. Ya, sebenarnya semua sertifikasi yang saya tahu ya, semua sertifikasi di audit internal itu bisa diambil sama entry Semuanya bisa level. diambil. Bisa. Ada internasional, ada juga yang nasional. Ada nasional. Gitu. Kalau yang nasional biasanya yang terdaftar di BNSP gitu. Tapi kalau internasional biasanya dia dari luar dan pengantarnya bahasa Inggris, harganya juga lumayan gitu ya, dan ujiannya juga nggak mudah juga biasanya. Tapi memang punya nilai lebih kalau punya itu. Gitu. Dan tapi yang nasional juga nggak kalah kok. Karena yang nasional juga memang bagus-bagus juga dan ujiannya juga nggak mudah juga gitu. Tapi bukan berarti susah gitu ya. Bukan berarti susah nggak bisa di-achieve gitu. Bisa. Bahkan banyak waktu saya ambil sertifikasi itu banyak teman-teman di preparation saya itu yang mereka tuh masih kuliah atau baru lulus kuliah gitu ya. Tapi adik kuliah pun juga ada masih kuliah dia udah ngambil itu gitu ya. Karena sebenarnya standar knowledge-nya nggak jauh-jauh beda gitu. Antara orang yang masih kuliah dia sama orang yang baru lulus kuliah katakan begitu ya, udah masuk dunia kerja setahun 2 tahun itu standar knowledge-nya masih mirip-mirip gitu. Makanya bisa aja tetap bisa dapat sertifikasi itu. Lulus juga mereka. Gitu. Nah, bisa dong ya Pak kita masuk nih sertifikasi di Muhammad Institute ya Pak ya. Masuk ke lagi Muhammad Institute banyak banget lagi. Iya betul Pak. Keren-keren. Iya betul. Nah kalau misalkan nih Pak kita move nih, Bapak memandang dunia audit itu apakah bisa menjadi katalisator gitu transformasi dan juga inovasi di bidang di perbankan syariah gitu ya Pak ya. Apalagi kan sekarang juga sudah semakin maju teknologi gitu. Apakah memang audit masih bisa menjadi katalisator? Oh iya bisa banget ya. Jadi audit internal itu tadi karena perannya dia sebagai agent of change. Dan dia sebagai strategic partner buat manajemen ya. Jadi dia punya peran yang sangat strategis ya untuk menentukan sebuah perusahaan itu membaik atau tidak gitu. Terjaga atau tidak paling enggak gitu. Sustain apa enggak dia bisa tumbuh berkembang. Jadi kalau audit internalnya nggak strong gitu. Kalau dia nggak strong, itu biasanya perusahaan mungkin maju dalam short term, tapi dalam long termnya dia biasanya akan decline cukup jauh gitu. Iya, Pak. Tapi kalau dia kejaga gitu ya, karena audit internal ini kan dia bukan cuma nyari kesalahan gitu ya, dia finding the solution. Tapi bahkan sampai menganalisis yang level-level yang sifatnya strategi. Kayak misalnya strategi jalannya perusahaan mau ke arah mana, core plan-nya mau kemana. Rencana bisnisnya gitu. Bahkan sampai ke sana. Terus end-to-end proses dari sebuah misalnya end-to-end proses di sebuah produk gitu ya. Kenapa marketingnya, kenapa penjualannya itu menurun? Kenapa bisnisnya nggak berkembang? Kenapa timnya nggak produktif? Itu audit internal justru malah
lebih dibutuhkan di situ. Lebih di situ, Kak. Makanya skill-nya audit internal tuh memang harus di atas rata-rata. Harus Kenapa? ya. Karena dia harus nganalisis hal-hal yang pelik gitu, hal-hal yang memang strategik buat bank. Dan teman-teman kalau udah masuk situ, wah tuh keren banget. Seru banget tuh. Betul, Pak. Serius, Ini seru banget ya, banget Pak. tuh. Challenging plus juga Iya. banyak harus menguasai berbagai Betul. multidisiplin Karena ilmu itu, ya, Pak ya. karena itu juga jadi modal buat seseorang tuh jadi manajemen. Jadi kalau mau jadi top management itu beberapa ya top management itu berangkatnya dari pernah berangkat atau pernah jadi audit internal. Karena dengan di bidang itu dia bisa masuk ke semua lini. ke semua Ke lini. semua lini dia belajar, dia tahu banyak hal, bahkan sampai ke yang dalam, sampai ke critical isunya dia bisa tahu. Terus kemudian dia bisa dia tahu apa yang harus dikembangin gitu dari situ. Itu yang banyak orang mungkin belum terlalu paham ya, bahwa audit internal tuh sampai sejauh itu. Menjangkaunya ya, Pak ya. Betul. Betul. Nah, Pak, kalau misalkan nih Bapak udah berkarir 20 tahun ya, Pak ya. Iya. Pasti di range waktu tersebut banyak banget ya, Pak, perubahan-perubahan. Iya. Juga sudah semakin teknologi juga semakin mungkin menginterupsi ya, Pak ya, di Iya. bidang audit gitu. Nah, Iya. gimana sih, Pak, cara gitu misalkan untuk bisa, apalagi terutama Bapak di perbankan syariah gitu. Bagaimana bisa untuk menetapkan prinsip syariah itu bisa sejalan gitu dengan proses audit, lalu juga bisa dengan kebutuhan-kebutuhan modern yang saat ini dipenuhi, Bob. Bagaimana bisa menyelaraskannya gitu. Iya. Kalau yang saya dapati selama ini, prinsip syariah itu advance banget ya. Iya. Jadi luar biasa nih namanya prinsip syariah itu. Dia tuh sifatnya kompatibel di semua kondisi, di semua aspek. Bahkan di future business transaction gitu ya. Itu syariah itu masih bisa kompatibel. Bisa masuk ya, Pak. Gitu, Jadi bukan sebagai penghalang ya, Pak ya. Oh, bukan. Justru sekarang kayak contoh gini ya, contohnya. Kayak contoh misalnya bisnis masyarakat atau mudharabah, partnership gitu. Betul. Nah, itu partnership itu bahkan ke depan itu semakin lama semakin kita lihat dunia itu kan udah mulai lebih banyak ke partnership kan. Startup, terus kemudian berbagai macam integrated ekonomi gitu ya. Sharing ekonomi itu basically kan dia dasarnya partnership gitu. Dan partnership itu jadi salah satu fondasi dasar transaksi di dalam transaksi syariah. Jadi syariah itu bukan justru malah jadi tren. Malah jadi tren ya, Pak. Malah jadi tetap tren. Bisa mengikuti ya, Pak ya, meskipun ada prinsip syariah itu juga bisa tetap masuk. Jadi old model gitu ya, old model dari transaksi dan ekonomi itu makin ditinggalkan dan justru malah berkembangnya ke arah syariah. Ke arah syariah. Itu luar biasa tuh. Kalau kita bisa tetap berkembang gitu ya, Pak. Jadi teman-teman kalau mau salah satu ilmu masa depan lah, katakan begitu kalau menurut saya ya. Itu syariah. Syariah itu adalah salah satu ilmu yang kalau kita pelajari sekarang itu nggak akan nyesel deh. Karena itu booming. Selalu menjadi tren ya, Pak ya. Betul. Sekarang kita tren dunia pun juga semakin ke syariah. Syariah konsep ya yang diimplement. Walaupun yang mengimplementasikan non muslim. Iya, betul. Gitu. Karena memang dia kompatibel di semua orang, semua negara. Ya, bahkan setahu saya Inggris jadi salah satu negara ini ya, Pak ya, yang pusat pembelajaran ekonomi syariah gitu ya, di Eropa gitu. Iya, betul. Nah, Bapak kalau misalkan peran teknologi dan inovasi nih, Pak, itu apakah banyak mengubah cara audit lama tradisional itu? Itu gimana? Itu perubahannya di mana aja sih, Pak, kalau misalkan masuknya teknologi ini? Jadi makanya yang tadi saya sampaikan di awal ya. Jadi kita skill utamanya seorang auditor itu IT ya, Pak ya. Bukan semata-mata hard skill atau IT bukan. Oh, bukan. Tapi justru malah tadi logical thinking. Terus problem solving, terus komunikasi, negosiasi itu skill utama yang harus dikuasai gitu. Karena gini, dengan berkembangnya teknologi, kayak contoh AI lah ya, contoh AI. AI itu membuat orang tuh nggak perlu belajar coding lagi. Iya, betul. Bisa bikin program, gitu. Nah, makanya kemudian audit itu berkembangnya. Kalau dulu kan, jadi kan gini ya, historisnya itu. Audit itu kan awalnya kan dia manual kan.
manual dokumen-dokumen, yang banyak. kertas-kertas yang diperiksa Iya. gitu. Kertas ini, kertas itu dicekin gitu kan. Ada pembukuan-pembukuan gitu kan pakai kalkulator gitu. Betul-betul. Nah, terus berkembang dia dari situ dia jadi analisisnya pakai ya mulai ada mesin yang bantu meriksa gitu. Otomatis. Jadi dia yang tadinya dia ngolah secara manual, dia sekarang ngolahnya pakai Mesin teknologi. pakai aplikasi yang apa istilahnya data science ya. Ya, jadi data analitik gitu ya. Itu mulai diolah ke sana. Sekarang rata-rata begitu. Pakai Termasuk data AI juga masih di level masuk, itu Bapak. rata-rata di industri itu. Jadi analisisnya pakai data analitik yang jadi dia mempercepat. Jadi prosesnya kalau dulu banyak main sampling, dengan data analitik dia main populasi. Lebih Gitu. luas gitu ya, Pak, ya, Betul. bisa lebih luas. Tapi di sini para auditor itu masih jadi subjek utamanya, jadi platform, jadi pemroses utama. Nah, dengan berkembangnya robotik ya, konsep robotik, terus kemudian konsep robotik analytical, terus kemudian konsep artificial intelligence, itu peran-peran teknis itu udah akan diambil semua oleh mesin. Oleh AI gitu ya, Pak, ya? Oleh mesin. AI, komputer, mereka bisa menganalisis dan bisa ngolah, bisa membentuk logik gitu ya, bisa menyimpulkan. Nah, terus auditor jadinya kemana? Iya, Gitu. Pak. Nah, peran auditor adalah dalam hal ini adalah dia sebagai apa istilahnya ya? Sebagai analis, bisa dikatakan begitu. Pengawas juga. Bagaimana menggunakan hasil ini? Hasil ini digunakan untuk kebutuhan perusahaan. Jadi mesin tetaplah dia menjadi mesin gitu. Yang membantu pekerjaan yang tadinya 90% masih dikerjakan manusia, sekarang mesin. Tapi selebihnya kemudian mengutilisasi hasil dari mesin ini tetap harus manusia. Tetap harus ada kontrol dari manusia. Tetap harus ya, Pak, manusia, ya? betul. Tetap harus kontrol. Betul, Jadi betul. hasil ini kemudian mau dibawa kemana, dibahas oleh, misalnya dibawa apakah ke direktur utama atau mungkin ke direktur operasional dulu, atau mungkin langsung ke komisaris, atau mungkin harus gimana, itu tetap harus manusia. Harus manusia. Gitu. Betul. Mesin belum bisa sampai ke sana. Gitu. Jadi skill-nya auditor itu berubah ya. Yang tadinya hard skill, yang kemudian dia harus bukan cuma berubah ya, nambah ya, bisa nambah. Jadi dia tahu basic-basic teknis dari hard skill. Kemudian dia juga harus tahu bagaimana memaksimalisasi hasil itu terjadi dengan komunikasi, dengan negosiasi, dengan problem solving gitu. Itu yang nanti akan membuat dia itu jadi makin berharga gitu di perusahaan. Tapi pasti juga meningkatkan efektivitas ya, Pak, ya. Oh, jelas. Dari audit itu pasti sangat tinggi, Pak, ya. Jelas. Kita tuh sekarang akan ngelihat proses audit ya tadi ya, yang tadinya sampling terus jadi populasi. Kebayangkan transaksi sebuah bank yang 3 juta katakanlah. Lebih ya. 3 juta transaksi. Terus kita mau ngelihat di mana ada kelemahan dari 3 juta transaksi ini sehari, coba bayangin itu. 3 juta transaksi, enggak sampai 3 juta sih, katakanlah 300.000 lah gitu ya sehari. 300.000 sehari transaksi. 300.000. Berbagai transaksi keuangan, terus kita harus lihat tuh dari mana ada kelemahan proses. Dari end to end-nya, dari awal sampai akhir. Gitu. Yang tadinya mainnya sampling, terus kemudian kita main populasi. Itu kan kalau dilakukan secara manual kan bisa lama sekali. Iya, betul. Gitu. Pastinya sangat efektif ya, Pak, ya. Iya, jadi itu jadi berkembang pesat sekali ya, kepake banget. Betul. Oke, nah Pak, ini kita udah di penghujung acara nih, Pak. Oke. Boleh dong Pak berikan saran ataupun pesan gitu untuk Sobat MI gitu di luar sana, terutama untuk mereka-mereka yang ingin meniti karirnya gitu di bidang audit. Sekaligus Bapak bisa memberikan closing statement-nya juga. Oke, menarik nih. Jadi kalau teman-teman mau mulai gitu ya, apakah itu di audit internal atau di bidang yang lain, kalau saran saya pertama, teman-teman perkuat basic kompetensinya teman-teman. Basic kompetensi itu satu, integritas, ya, integritas. Terus yang kedua grit ya, grit itu daya tahan. Apa istilahnya, pantang menyerah. Gitu. Itu grit itu salah satu modal terbesar yang paling penting. Bapak. Grit ya, jadi integritas, grit, terus kemudian attitude ya, attitude-nya, jadi attitude yang positif ya.
yang menghargai orang lain gitu ya. Nah, terus ini pondasi nih. Sebenarnya ada lagi yang lain, tapi inilah katakanlah itu ya. Nah, berikutnya yang teman-teman perlu kuasai adalah kompetensi hard skill yang diakui gitu. Jadi hard skill yang kalau nggak diakui itu jadinya kayak sia-sia gitu. Karena kita udah repot-repot belajar terus nggak diakuin. Satu lewat sertifikasi apa ya? Betul. Nah, sekarang kalau di dunia industri, dunia profesi, yang diakui adalah yang tersertifikasi gitu. Karena training training juga bagus ya, training bagus, training dan sertifikasi sih, dua hal itu sih. Yang sifatnya dia terapan gitu ya, yang siapnya terapan. Kalau yang ilmu-ilmu dasar itu bagus ya, tapi itu nggak terlalu besar nilainya pada saat teman-teman masuk ke industri. Begitu masuk ke industri ya tadi terapan itu nomor satu. Jadi sertifikasi, terus kemudian ya training dan sertifikasi lah. Kira-kira itulah yang jadi modal yang bagus. Udah. Oh iya. Oke Bapak, siap. Wah, sungguh luar biasa sekali ya sobat perbincangan aku bersama dengan Bapak Tegar pada hari ini yang membahas seputar bidang audit. Nah, semoga apa yang telah kita bicarakan bersama dapat membawa manfaat untuk sobat semuanya, terutama sobat yang ingin merintis karir di bidang audit. Oke, aku ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Tegar yang telah menyempatkan waktunya hadir di acara podcast hari ini. Nah, Sobat MI, biar Sobat MI nggak ketinggalan informasi seputar Muamalat Institute, bisa langsung cus aja kepoin sosial media kita. Ada Instagram dan juga TikTok yaitu Muamalat_Institute, ada juga X atau Twitter Muamalat Ins, dan juga ada LinkedIn Muamalat Institute, dan juga YouTube channel kita ada Muamalat Institute TV. Oke, bersama dengan aku Sakina Izati as host podcast hari ini. Sampai ketemu di episode lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pusing mau magang di mana? Ingin mendapatkan pengalaman di dunia perbankan syariah? Programiko solusinya. Programiko bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa berupa pembelajaran langsung di tempat kerja, serta untuk mendukung MBKM. Ini dia benefit yang didapat. Wow, menarik bukan? Tentunya Programiko akan menjadi solusi yang tepat buat kamu-kamu yang ingin mengembangkan kemampuan hard skill, soft skill, dan juga perbankan syariah. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan daftar di Programiko. Ayo magang Miko. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram Muamalat_Institute dan juga website muamalatinstitute.com.